Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Yovita kepada dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online saat sore hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga yang baik, kami bersyukur hingga sampai saat ini Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh bersama-sama kembali
Kami percaya firman-Mu Tuhan yang boleh ditabur oleh hamba-Mu. Boleh Tuhan menjadi kekuatan kami. Karena hanya firman-Mu yang selalu menguatkan kami dalam kami mengiring Engkau Yesus. Kami terima Tuhan berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku. Kita akan beribadah pada sore hari ini. Dan kita ini merupakan ibadah yang terakhir untuk live streaming. Dan minggu depan, Sabtu depan kita akan ibadah offline. Kiranya Tuhan akan campur tangan dalam hal ini dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Adapun firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang jangan meremehkan Tuhan. Saudara-saudaraku, jikalau tema ini mengatakan jangan meremehkan firman Tuhan, berarti kita juga jangan meremehkan Tuhan. Setiap manusia kita dikaruniai watak dan karakter yang cenderung meremehkan satu dengan yang lain. Jarang sekali manusia mengoreksi dirinya sendiri atau dia meremehkan dirinya sendiri. Ayat Mas yang akan kita baca pada malam hari ini adalah tentang Amsal 13 ayat 13. Adapun firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara, ayat ini sudah sering kita baca. Tetapi apakah saudara mengerti apa maksud dari firman Allah ini? Saya percaya banyak orang Kristen tidak mengerti tentang ayat ini. Buktinya, kita sering mendengar firman Tuhan. Apakah kita melakukan firman itu? Atau kita meninggalkan firman itu begitu saja? Saudara-saudara, banyak di antara kita mendengar dan keluar dari gereja ini dia melupakannya. Firman ini dengan jelas mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Saudara sudah mengerti apa akibat yang harus saudara terima. Dan firman Allah mengatakan juga, tetapi siapa taat kepada perintah. Apa itu perintah? Perintah itu perintah firman Allah. Dan ayat ini mengatakan, akan menerima balasan. Orang yang taat kepada firman Allah, dia akan menerima pahala dari Tuhan. Saudara-saudaraku, saat ini, saudara ada di mana? Apakah saudara termasuk orang yang meremehkan firman? Atau saudara termasuk orang yang taat kepada firman? Saudaraku, firman itu juga disebut
sabdonipun Gusti. Firman itu juga disebut Bible. Firman itu juga disebut perintah Allah. Dan firman itu juga diucapkan perkataan Allah. Saudaraku, meremehkan firman adalah menganggap bahwa firman itu tidak penting. Meremehkan firman, menganggap firman itu tidak berharga. Dan meremehkan firman berarti juga menganggap firman Allah itu masalah kecil. Tak berguna. Firman itu tidak penting. Firman itu bukan yang utama bagi banyak orang. Menganggap bahwa firman itu bukan yang utama. Sehingga orang itu kurang membutuhkan firman dalam hidupnya. Saudaraku, firman itu tidak berharga. Firman itu tidak berguna. Firman itu kurang bermanfaat. Banyak orang menganggap harta benda itu lebih bermanfaat daripada firman. Dan yang lain, firman itu dianggap kecil. Berarti orang ini menganggap bahwa firman itu enggak penting. Firman itu enggak berharga lagi. Firman itu dianggap sepele, barang murahan. Saudara, jangan kita meremehkan firman. Jangan kita menganggap bahwa firman itu tidak berarti. Jika kita meremehkan firman dan menganggap bahwa firman itu tidak berarti, maka firman itu akan menimbulkan sikap tidak percaya dalam diri kita. Tidak heran, banyak orang Kristen sudah lama mengikut Tuhan. Sudah puluhan tahun mengikut Tuhan. Tapi pribadi Kristus tidak nampak dalam kehidupan orang tersebut. Kenapa? Karena dia mempunyai hati, sikap tidak percaya akan firman Allah. Berarti dia juga tidak percaya akan kehadiran Allah. Berapa banyak orang Kristen hidup kekristenannya ragu-ragu, hidupnya was-was, sehingga firman yang didengar hanya keluar masuk telinganya. Bahkan banyak orang Kristen menolak firman itu sendiri. Saudara, bagaimana rasanya waktu kita bekerja, teman-teman sekerja kita menolak kita, meremehkan kita. Banyak orang sakit hati pada waktu dia diremehkan. Banyak orang kecewa pada waktu dia diremehkan. Tetapi apakah saudara juga dapat merasakan bagaimana hatinya Allah pada waktu saudara meremehkan firman-Nya? Kalau saudara bisa kecewa, kalau saudara bisa sakit hati,
Ingat, Tuhan pun juga bisa kecewa terhadap saudara. Dan dia juga bisa sakit hati kepada saudara. Karena saudara meremehkan firman Allah. Dalam keluarga, orang tua kadang meremehkan kita. Saudara-saudara kita yang lebih berhasil kadang meremehkan kita. Sebagai manusia, saya percaya saudara kecewa. Tetapi, saudara, buang jauh-jauh rasa kecewa itu. Dan saudara percayalah kepada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin untuk saudara. Dalam hidup bermasyarakat, seringkali lingkungan juga meremehkan kita. Karena pendidikan kita rendah, dia meremehkan saudara. Karena keterbatasan saudara, banyak orang meremehkan saudara. Saudara tidak perlu berkecil hati, karena saudara punya Allah yang besar. Allah yang sanggup mengubah saudara. Allah yang sanggup memberkati saudara. Sehingga saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara-saudaraku, meremehkan firman Tuhan akan berakibat sangat fatal. Sekali saudara meremehkan, saudara sadar minta ampun, Tuhan ampuni. 2 kali saudara meremehkan, saudara minta ampun, Tuhan ampuni. Sampai kapan saudara akan meremehkan firman? Walaupun Tuhan masih tetap mengampuni saudara. Tetapi ingat, kalau saudara tetap meremehkan firman Tuhan, saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh. Sehingga kekristenan saudara akan terus Kristen yang tetap hidup dalam pelanggaran-pelanggaran firman Allah. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada manusia. Peristiwa ini terjadi di Taman Eden. Ditulis oleh Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Apa katanya? Dengan bebas. Ayat 17 mengatakan demikian. Tetapi, ada tetapinya. Dengan bebas tapi ada tetapinya. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, firman Allah mengatakan apa? Pastilah engkau mati. Apa maksudnya di sini, saudara? Buktinya Adam Hawa makan buah itu dia nggak mati. Mati di sini diartikan manusia putus hubungan dengan Allah. Sehingga manusia hidup dalam keadaan terkutuk. Kalau saudara membaca lebih jauh, di situ saudara akan melihat
Manusia biasanya hidup enak, hidup nyaman di Taman Eden. Tapi pada waktu dia berbuat dosa, dia putus hubungan dengan Allah. Apa yang terjadi? Manusia itu diusir oleh Allah. Manusia itu harus keluar dari Taman Eden. Sehingga manusia dia harus berjerih payah untuk mendapatkan makan. Saudara, Alkitab mencatat saat itu Hawa dia lebih tertarik dan setuju dengan kebohongan si ular. Siapakah ular itu? Ular itu adalah binatang yang licik. Karena kelicikan ular, maka iblis, si pembohong, itu masuk dalam kehidupan ular. Sehingga ular ini dapat berbicara dan dia memutar balikkan firman Allah. Saudaraku, ayo kita mau melihat di dalam hati Hawa mulai timbul ketidakpercayaan, keraguan-raguan akan firman Allah. Apa buktinya, saudara? Buktinya bahwa Hawa saat dia mendengar suara iblis, suara si ular itu, Hawa mulai meremehkan firman yang disampaikan oleh Allah sendiri. Seringkali pun tanpa sadar, saudara, kita pun bersikap seperti itu. Kita bersikap seperti Hawa. Dalam hal kita menanggapi firman Tuhan. Kita lebih condong bukan kepada Tuhan, tapi kita lebih condong kepada suara iblis. Mungkin pada saat kita mau berangkat ke gereja, tahu-tahu kepala kita pusing. Mungkin saudara akan ngomong begini, Bu, kenapa sih tahu-tahu kepala saya pusing? Tanpa saudara sadari, ular dapat masuk dalam kehidupan istrimu. Ular dapat masuk dalam kehidupan keluargamu. Sehingga istri atau keluarga kita mengatakan, "Alapah, hari ini nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Toh, Sabtu depan kan masih ada ibadah." Apakah saudara tahu hari di mana saudara harus berangkat ke gereja? Padahal Tuhan sudah menyediakan mujizatnya. Tuhan izinkan kita pusing. Tapi Tuhan juga ingin menunjukkan mujizatnya. Kalau saudara berani datang ke gereja, saudara akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saudaraku, kita seringkali melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan daging kita. Yang nampak nikmat, meskipun hanya sesaat, padahal membawa akibat yang sangat mengerikan, sangat fatal, yaitu kematian kekal. Saya akan tutup khotbah saya.
malam ini dengan sebuah ilustrasi. Banyak orang Kristen menganggap bahwa gereja itu adalah rumah makan. Kalau dia di rumah, perutnya sedang lapar. Mungkin bukan perut jasmani ini, tapi mungkin perut rohani. Perut rohaninya sedang lapar. Daripada saya nanggung lapar di rumah, saya lebih baik datang ke gereja. Saya dapat makanan firman Tuhan. Saudara, saya ingin tegaskan kepada saudara, gereja bukan rumah makan. Gereja bukan depot. Gereja bukan restoran. Gereja bukan hanya menyediakan makanan rohani, tetapi gereja menyediakan segala-galanya yang rohani bagi saya dan saudara. Lebih ngeri lagi, ada orang yang mengatakan, menganggap bahwa gereja itu seperti hotel. Gereja itu seperti penginapan. Daripada saya di rumah ngantuk, apalagi sekarang lagi panas, kamar gak ada AC-nya. Datang ke gereja aja, gereja kan ada AC-nya. Saudara tahu, gereja bukan untuk tempat istirahat. Gereja bukan hotel. Gereja bukan penginapan. Untuk saudara numpang tidur. Yang berikutnya, gereja bukan tempat pengungsian. Seringkali di Indonesia terjadi kalau ada kerusuhan, ada bencana alam, banyak orang-orang dia larinya ke rumah ibadah. Saudara, sebab dia mikir kalau dia lari ke rumah ibadah, di rumah ibadah pasti ada makanan pertama. Di rumah ibadah pasti disediakan tikar untuk tidur. Di rumah ibadah dia pasti akan terjamin. Saudara, itu semuanya salah. Tapi yang benar adalah gereja adalah rumah rohani. 1 Korintus 6 ayat 19, di situ ditulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Kalau rumah tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, berarti kemana saja kita pergi, Roh Kudus itu selalu ikut menyertai kita senantiasa. Saya akan berbicara yang terakhir. Akibat kita meremehkan firman Tuhan, saudara, Adam dan Hawa, dia harus menanggung akibatnya. Kalau saudara meremehkan firman Tuhan, saudara tahu, saudara harus menanggung akibatnya. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah malam ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudara, tadi saya katakan bahwa hari ini adalah live streaming yang terakhir. Sebab mulai Sabtu depan, sesuai pengumuman dari Bapak Gembala, akan dimulai kembali ibadah offline di tempat ini. Tetap kita menjaga jarak, bangku diatur seperti ini. Saudara harus tetap pakai masker. Saudara harus cuci tangan sebelum masuk ke gereja. Saudara tetap harus jaga protokol kesehatan. Dan yang lebih penting adalah saudara harus menjaga protokol keselamatan. Tuhan memberkati saudara. Kita akan menyanyikan sebuah pujian.
mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, kalau saudara mengatakan mengikut Yesus adalah keputusan saudara dan keputusan saya, berarti malam ini adalah malam yang terakhir. Saudara tidak akan meremehkan firman Tuhan itu lagi. Dan saudara akan percaya firman Tuhan itu dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh mengubah hidup kami, boleh membentuk kami, dan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup menguasai kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen, bukan menurut mau saya, tetapi kami boleh menjadi orang Kristen, apa mau-Mu Tuhan. Sehingga kekristenan kami boleh menjadi Kristen yang setia, Kristen yang tidak meremehkan firman Allah, Kristen yang menjadi pelaku firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau saat ini di Jawa Timur pandemi COVID-19 sudah ada di level 1. Tuhan, terima kasih. Engkau mengerti hati kami. Engkau mendengar doa kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kebebasan. Tuhan, Engkau akan memberi kami kelepasan, sehingga kami boleh kembali hidup bebas seperti dahulu lagi. Kami percaya Tuhan, Kau dengar doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, Tuhan akan menyertai saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Dan Tuhan akan melindungi saudara. Mulai sore hari ini, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan saat sore hari ini kita semua naikkan syukur di hadapan Tuhan apabila kita semua masih dapat ibadah sekalipun hanya lewat online. Mari kita tutup dalam doa, kiranya berkat Tuhan boleh melimpah kepada kita semua. Bapa di surga, saat sore hari ini Tuhan kami naikkan syukur Bapa, apabila Tuhan ibadah online ada bersama dengan kami Tuhan, di mana Tuhan pujian boleh kami naikkan, firman-Mu Tuhan boleh kami dengar, kiranya berkat-Mu Tuhan boleh ada bersama dengan kami semua. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya berkat Tuhan boleh ada bersama dengan kita semua. Apapun yang saudara semua buat boleh berhasil. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan berkati dengan lipat ganda dalam kehidupan kami semua. Kemana saja saudara pergi, Tuhan boleh lindungi dan Tuhan boleh kawali dengan Roh Kudus. Tuhan boleh menyertai dimanapun saja jemaat semua ada. Liputi Tuhan kami semua dengan darah Kristus,
sehingga tidak ada sakit penyakit yang ada bersama dengan kami, tetapi berkat Tuhan melimpah kepada kami. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat daripada Tuhan yang boleh melimpah pada saat sore hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Berkat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.